Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya kesehatan, damai sejahtera, sukacita Allah limpahkan dalam kehidupan kita bersama. Pagi ini mari kita datang kepada Tuhan dalam ucapan syukur. Mari kita berdoa bersama sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Allah yang penuh rahmat, Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena Allah masih memberi kami kesempatan untuk kami membuka mata beraktivitas di hari ini. Dan sebelum kami mengerjakan banyak hal, kami hendak mendengarkan sabda firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita jumpa kembali dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat 6 sampai ayat 11. Begini bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biasanya kalau kita hendak berpisah, kita akan menggunakan kata dah. Kalau pisahnya tersebut dalam rentang durasi waktu yang sebentar atau sesaat, cukup berkata dah. Tapi kalau kita berpisah dalam rentang waktu yang agak lama, mungkin diperlukan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kita akan menambahi dengan kalimat sampai ketemu lagi ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak selamanya perpisahan itu mendatangkan duka. Apalagi ketika kita berpisah dengan berbagai macam janji yang manis yang tak akan pernah diingkari. Hari ini kita diberitahu oleh firman Tuhan bagaimana Yesus meninggalkan para murid naik ke surga. Tetapi itu tidak meninggalkan duka yang mendalam sama seperti ketika para murid kehilangan Yesus ketika mati di atas kayu salib. Namun ketika Yesus naik ke surga, para murid bersukacita. Mengapa? Karena ada berbagai janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka dan janji itu tak akan pernah diingkarinya. Apa janji Tuhan kepada orang percaya atau kepada para murid? Yang pada waktu itu para murid bertanya ketika mereka sedang berkumpul, "Tuhan, maka engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Mereka punya harapan besar bahwa Yesus menjadi pemulih bagi porak-porandanya
bangsa Israel. Tetapi Yesus memberikan jawaban bahwa engkau tak perlu mengetahui masa dan waktu. Hanya Bapa sendiri yang tahu dan bekerja menurut kuasanya. Namun Yesus memberikan jawaban bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Artinya apa? Para murid diberi janji bahwa mereka diberi kuasa, diberi kemampuan untuk melakukan banyak perkara sesuai dengan tuntunan Tuhan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang pertama diberi kuasa, yang kedua Roh Kudus akan diturunkan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janji Tuhan kepada para murid juga diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Bukankah saat ini kita juga banyak berharap, Tuhan, maukah Engkau memulihkan keadaanku saat ini? Ada banyak yang rusak ya Tuhan dalam kehidupanku. Ada yang banyak berantakan dalam kehidupanku. Tuhan, pulihkanlah. Kita mintanya instan. Kita mintanya segera. Tetapi Yesus berjanji, kita pun diberi kuasa untuk mengatasi banyak perkara. Karena apa? Roh Kudus tersebut sudah diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Apa fungsi Roh Kudus dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya? Roh Kudus menuntun kita saat kita kebingungan menghadapi persoalan hidup. Roh Kudus menguatkan siapa saja yang menghadapi kelemahan demi kelemahan. Roh Kudus memberikan terang bagi siapa saja yang menghadapi gulita. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi siapa saja yang berduka. Bapak Ibu, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tetapi Bapak Ibu dan saya diberinya Roh Kudus, dan Roh Kudus tersebut berdiam dalam diri kita, menyatu dengan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita diberi janji bahwa kita akan dimampukan untuk melewati pergumulan demi pergumulan. Kemudian yang kedua, apa janjinya? Yang kedua adalah Bapak, Ibu, dan saya akan dijadikan saksi-saksinya. Tugas seorang saksi adalah menyampaikan sesuai apa yang ia lihat, menyampaikan sesuai dengan apa yang ia dengar, menyampaikan sesuai dengan apa yang ia tahu, dan tidak boleh dikurangi atau ditambah. Bapak, Ibu, dan saya akan dijadikan saksinya. Memang kita tidak sama seperti para murid di masa lampau yang melihat secara kasat mata tentang pelayanan Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitannya, tentang bagaimana Yesus naik ke surga. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita hidup dalam iman percaya kepadanya, berjuang di dalam namanya, kita dijadikan saksi-saksinya. Lalu, apa yang hendak kita kerjakan? Kuncinya adalah tetaplah tekun berdoa. Tetaplah setia di dalam Dia. Persoalan demi persoalan yang menimpa silih berganti jangan membuat kita berpaling dari Dia. Tetapi tetap berjuang bersama dengan Dia. Karena ada Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Siapkah kita menjadi saksinya? Dan Allah siap memberikan penghargaan bagi siapa saja yang mau menjadi saksinya. Ada resiko menjadi saksi? Tentu Bapak, Ibu. Resikonya sangat besar. Harus mempertaruhkan banyak perkara. Disertai dengan banyak perkorban untuk bisa bersaksi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, apa janjinya kepada orang percaya? Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Sama seperti Ia naik ke surga.
Kapan waktunya? Hanya Bapa di surga yang tahu. Malaikat menyampaikan kabar kepada para murid, mengapa engkau terus menatap ke langit? Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang saat ini engkau lihat, kau saksikan naik ke surga, dia akan turun kembali ke dunia ini. Bapak Ibu, dia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, akan datang kembali yang kedua kalinya. Menjemput kita semuanya. Dia yang saat ini naik ke surga, menyiapkan tempat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Adakah saat ini dijumpai hati yang penuh duka merana? Ingat, ada Roh Kudus yang menyatu dengan kita. Adakah dijumpai saat ini keluhan demi keluhan yang kita sampaikan kepadanya? Kelemahan demi kelemahan yang kita utarakan kepadanya? Ingat, ada Roh Kudus yang siap memberi kekuatan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Habis yang lalu, Bapak saya berpulang ke rumah Tuhan. Tetapi ada banyak kesaksian yang indah yang kami dapatkan, kami dengarkan melalui kehidupan seorang ayah Sarono. Sebelum beliau sakit parah, beliau berkata kepada kami, sekaligus juga memberi pesan kepada kami, anak-anaknya, dan kepada ibu saya. Ia berkata begini, Nduk, Bapak ki bar ditemoni karo juragan paling sugih sak donya. Jenenge Pak Yesus Kristus. Bapak takon. Bapak bertanya maksudnya. Apakah Anda, Pak Yesus Kristus, yang mati disalib dianiaya orang Yahudi? Pak Yesus menjawab, iya, benar. Wah, kebetulan Pak Yesus. Ya, jadi ada percakapan nyambung dalam penglihatan perjumpaan Bapak dengan Pak Yesus. Kebetulan Pak Yesus, mumpung kita ketemu. Saya mau bertanya, kalau Pak Yesus saja mati dianiaya seperti itu, bagaimana nasib para pengikutmu? Apakah akan menghadapi nasib yang sama? Katanya, Pak Yesus menjawab, ora, tidak, itu beda. Mula ojo wedi ya melu aku. Jangan takut ya ikut saya, itu kata Yesus. Lalu Bapak berkata kepada anak dan istrinya, anakku, ojo wedi, derek Pak Yesus ya. Delok engkas mungkin Bapak ditimbali Gusti. Dan masih ada sederet cerita Bapak Ibu kalau saya ceritakan, wah waktunya bisa panjang lebar. Ini baru sepenggal kisah. Bagaimana Bapak merasa dijumpai oleh Pak Yesus, ada komunikasi yang nyambung dan ia menyampaikan pesan kepada kami anak-anaknya. Saya pernah berkata kepada seorang sahabat, saya nggak bisa bayangkan kalau nanti saya berpisah dengan orang yang kami cintai, entah bapak atau simbok saya dipanggil pulang ke rumah Tuhan, pasti saya akan gulung komeng 3 hari 3 malam tidak menang. Itu ungkapan saya, karena saya mengenal diri saya, hati saya rapuh. Tetapi lewat proses kurang lebih 2 bulan, ketika merawat bapak, ada banyak hal yang memberi kekuatan kepada kami. Dan ketika Bapak menutupkan mata yang terakhir di pangkuan saya, tidak ada satu tetes air mata keluar. Bukan karena saya tega atau kejam, tetapi karena ada kelegaan dalam batin saya. Roh Kudus yang berdiam tersebut menguatkan, menghibur saya, memproses saya begitu rupa, sampai saya bisa menerima kenyataan, bahkan lega ketika Bapak dipanggil Tuhan dan diberi kelepasan oleh Tuhan. Mengapa? Ya, saya bahagia, saya lega. Meski nggak dipungkiri saya kehilangan sangat dalam. Tetapi saya tahu persis alamat yang pasti di mana Bapak saya saat ini.
Ia berjumpa dengan seorang juragan yang sangat kaya di dunia dan di surga, pemilik kehidupan Bapa. Dan ada janji, suatu hari nanti kita akan ketemu kembali di surga. Itu janji Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu, mari kita yang lemah, tetaplah kuat dalam Tuhan. Kita yang susah, tetaplah berbahagia karena ada penghiburan dari Roh Kudus. Kita yang dalam gelap, datanglah kepadanya karena dalam namanya ada terang. Tetaplah berjuang dalam Tuhan, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi siapa saja yang dalam kelemahan. Entah lemah hati, lemah fisik, enggak. Kami mohon Tuhan kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang gundah gulana Tuhan berikan kami sejahtera. Kami serahkan untuk Bapak Ibu pendengar Bina Iman pagi hari ini. Apapun keadaan yang sedang dihadapi, Tuhan memegang, Tuhan menuntun, Roh Kudus menyertai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami berseru hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap berbahagia. Tuhan memberkati.